Surat edaran Rumah Sakit Unair mengenai penuhnya ruang perawatan pasien COVID-19 beredar luas. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa Rumah Sakit Unair tengah kekurangan tenaga kesehatan untuk pasien COVID-19. Ada 4 hal yang disampaikan dalam surat edaran itu, yakni mengenai dihentikannya sementara penerimaan rujukan pasien baru COVID-19 dan tenaga kesehatan Rumah Sakit Unair akan difokuskan untuk merawat pasien yang saat ini tengah menjalani perawatan. Kedua, instalasi gawat darurat Rumah Sakit Unair tetap melakukan pelayanan dengan menerapkan protokol yang ketat dan hanya melayani pasien yang mengalami kondisi mengancam jiwa. Berikutnya di poin ketiga, pelayanan pada instalasi rawat jalan untuk sementara dibuka hanya untuk pasien HD atau cuci darah, TB, HIV, onkologi terpadu, operasi terjadwal, dan pengambilan obat kronis. Dan berikutnya yang terakhir, instalasi rawat inap sementara waktu difokuskan bagi pasien yang saat ini tengah dirawat. Kondisi ini berlaku selama 14 hari terhitung sejak tanggal 26 Mei 2020. Pemirsa, untuk mengkonfirmasi bagaimana pelayanan di Rumah Sakit Unair terkait dengan keterbatasan ruang perawatan dan juga tenaga medis yang merawat pasien COVID-19, kita langsung akan berbincang dengan Ketua Pusat Informasi dan Humas Unair, Suko Widodo. Pak Suko Widodo, selamat sore. Selamat sore, Mbak Aviani. Iya, Pak Suko Widodo, kami langsung akan membahas mengenai surat edaran yang sudah menyebar luas. Apa latar belakang mengapa Rumah Sakit Unair dalam 2 minggu ini tidak lagi menerima pasien baru? Ya, makasih. Jadi kami memang benar surat itu ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dengan harapan memahami kondisi yang kami hadapi. Jadi sejak Lebaran kemarin, Rumah Sakit Universitas Erlangga kedatangan pasien COVID yang cukup signifikan sehingga kondisi ruang-ruang yang tersedia itu sudah penuh, bahkan mendekati overload, bahkan untuk IGD pun masih bertumpuk. Nah, dengan kondisi ini tentu tidak mungkin tenaga medis kami melayani pasien itu dengan baik. Itulah kenapa kemudian kami menuliskan surat kepada pemerintah dan sekaligus memberitahukan kepada warga masyarakat jika memang tidak dalam kondisi yang sakit beneran, sementara untuk menunda dulu ke rumah sakit sambil kami harus berbenah menata agar bisa berkonsentrasi pada pasien yang sekarang sudah ada di rumah sakit kami. Pak Suko Widodo, kami ingin mengkonfirmasi apakah benar ada tenaga medis yang ternyata positif COVID-19 di rumah sakit Anda? Kalau tenaga dokter sehat semua, jadi sudah kita tes, kita kan selalu mengadakan pemeriksaan rutin dan karena ini pandemi sekaligus dicek. Memang ada 2 tenaga yang kemudian sudah dirawat, jadi hanya 2 yang diantara sekian itu yang positif, sedangkan yang lainnya dalam kondisi sehat semua. Tetapi Mbak Aviani, yang menjadi penting adalah jumlah kami tentu tidak bisa mengimbangi dengan kedatangan kalau harus ditambah lagi. Ini yang jadi persoalan. Itulah kenapa kami menerbitkan surat tentang mungkin lebih tepat adalah pembatasan sementara, sehingga kalau ada yang masuk maka harus nunggu ada yang keluar dulu. Nah, ini kan sementara kan sudah penuh gitu loh, sehingga percuma kalau kami nanti datang kami tidak bisa melayani dengan baik. Kira-kira gitu dasarnya. Pak Suko Widodo, apakah ini berlaku untuk semua layanan pasien atau hanya pasien COVID-19 saja? Ya, tentu ini menjadi bagian yang komprehensif, tetapi spesial yang kita sampaikan itu adalah layanan untuk pasien COVID. Sementara untuk IGD, IRD, kemudian rawat inap tetap berjalan sebagaimana mestinya, tetapi tentu kita harus menggunakan prosedur yang mungkin lebih ketat daripada sebelumnya. Karena itu yang mungkin sakit-sakitnya ringan atau
tidak perlu datang karena kita juga menyediakan hotline ya, nomor khusus di mana nanti kalau misalnya ada pasien rawat jalan yang tidak harus datang ke rumah sakit bisa menelpon nomor yang sudah diumumkan dan dengan dokter yang dicari. Pak Sukowidodo, selain pasien, apakah benar layanan ITD UNER juga membatasi penerimaan sampel uji spesimen karena alasan keterbatasan tenaga lab akibat beberapa diantaranya juga terkonfirmasi terinfeksi COVID-19? Dalam 2 hari memang kita menerbitkan surat yang terus dari dari ITD, Institute Tropical Disease dan rumah sakit itu. Nah, awalnya memang kami menerima 200 setiap hari, tetapi kan kami sebagai tempat tes swab itu kan menerima spesimen dari berbagai daerah itu semakin menumpuk. Nah, sementara tenaga kami kan juga tidak bisa mengimbangi dengan jumlah spesimen yang menumpuk. Itulah kenapa kami berharap agar pemerintah membagilah tes kemudian juga pasien ke rumah sakit rujukan lain. Di Surabaya ada 16, di Jawa Timur ada 48 nggak salah, itu kan bisa dikonsentrasikan ke rumah sakit yang lain. Semata-mata ini untuk menjaga agar layanan rumah sakit maupun ITD itu bisa maksimal. Baik, Pak Sukowidodo, terima kasih atas informasinya di Metro hari ini.